Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, trik, tutorial, dan informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan sahabat sekalian, yaitu terutama sahabat-sahabat guru yang ingin mendaftar seleksi calon guru penggerak. Saya akan berbagi tentang soal esai dan bagaimana tes wawancara seleksi calon guru penggerak dan pembahasannya. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, mohon dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan simak video selanjutnya. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana soal-soal yang nantinya akan keluar di seleksi calon guru penggerak. Ini soal bukan hanya merupakan wacana, tapi ini adalah sudah saya lakukan dan kebetulan saya sudah lolos menjadi pengajar praktek pendidikan guru penggerak angkatan keempat, dan saya ingin berbagi tentang bagaimana trik dan cara menjawab esai agar kita bisa lulus seleksi calon guru penggerak. Yang pertama adalah tentang soal esai. Soal esai ini yang pertama, siapa yang memotivasi Anda untuk mengikuti guru penggerak? Nah, ini nantinya tentunya Bapak Ibu harus dijawab bahwa motivasi itu adalah dari dalam hati diri kita sendiri, ya. Jangan dari orang lain, tapi karena dari hati kita sendiri, tahu dari kemauan kita sendiri. Karena kalau dari dorongan orang lain, nanti orang akan berpikir nanti terpaksa atau ada keterpaksaan. Jadi harus kita jawab adalah dari diri kita sendiri, ya. Yang kedua, apa rencana program yang sudah Anda jalankan? Bapak Ibu harus cerita tentang mungkin pernah menjalankan sebuah program, baik itu mungkin program kegiatan di sekolah maupun di KKG, MGMP, atau program yang lain yang pernah Bapak Ibu jalankan. Yang ketiga, apa perbedaan pemberdayaan dan gerakan yang pernah Anda lakukan? Jadi Bapak Ibu pernah memberdayakan apa? Mungkin di sekolah, atau di KKG, di MGMP, atau di kegiatan-kegiatan gerakan kepramukaan misalnya, yang sifatnya memberdayakan dalam sebuah atau gerakan. Ini Bapak Ibu ceritakan dengan pengalaman Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu tidak boleh untuk mengada-ada dari pengalaman ini, dan tentu harus betul-betul pengalaman yang dilakukan. Karena nanti ketika Bapak Ibu ada tes wawancara, maka akan kembali kita akan tidak bisa menjawabnya ketika ditanya. Yang berikutnya, Bapak Ibu, apa kekurangan dan kelebihan diri dalam berinteraksi? Bapak Ibu harus dari sekarang itu introspeksi, bagaimana sih, apa ada kekurangan dan kelebihan diri kita dalam berinteraksi kepada guru, kepada kepala sekolah, kepada murid, kepada lingkungan sekitar. Itu tentunya kita ada kelebihan dan kekurangannya, dan itu Bapak Ibu harus nanti jelaskan dan diuraikan. Selanjutnya Bapak Ibu, yaitu siapa orang yang memotivasi atau mendukung Anda, ya. Ketika kita mendaftar calon guru penggerak, tentunya ada yang memotivasi, ya. Siapa orang-orang yang memotivasi? Tentunya mungkin kepala sekolah, kemudian rekan-rekan sejawat, kemudian keluarga di rumah, kemudian anak-anak, atau mungkin lingkungan sekitar warga sekolah. Nah, ini harus ada ya, dijelaskan yang memotivasi kita itu. Yang berikutnya adalah contoh program yang pernah disampaikan dan dampak untuk siapa, ya. Bapak Ibu ketika sudah mencoba membuat program atau contoh program yang pernah mungkin disampaikan di sekolah, di kelas, atau mungkin di KKG, di GMP, MKKS, ya, K3S, yang
mungkin berdampak pada siswa, berdampak pada sekolah, diceritakan saja ya. Contoh umpamanya Bapak Ibu pernah melakukan gerakan Jumat bersih. Ini adalah sebuah program yang kemungkinan di setiap sekolah terus dijalankan dan dampaknya kepada sekolah dan siswa. Yang selanjutnya, hambatan kesulitan yang Anda hadapi. Jadi ketika melaksanakan program itu, apakah ada kesulitan yang Bapak Ibu hadapi? Kalau ada kesulitan, tentu Bapak Ibu harus ceritakan apa kesulitannya. Yang nomor 9, bagaimana cara menyelesaikannya ya. Ketika Bapak Ibu ada menyampaikan tentang program, kalau ada kesulitan tentu harus ada penyelesaian. Jadi penyelesaiannya seperti apa, Bapak Ibu selesaikan. Yang berikutnya adalah bagaimana hasilnya. Nah, di setiap kegiatan pertanyaan itu selalu ditanya hasilnya apa, bagaimana hasilnya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul sampaikan dampaknya, hasilnya apa. Ketika Bapak Ibu mempunyai program di sekolah, program di KKG, di GMP, umpamanya di K3S, ya MKKS, silakan hasilnya disampaikan ya. Tapi sekali lagi jangan sampai mengada-ada ya. Harus betul-betul real berdasarkan pengalaman. Karena sepintar apapun kita berbohong, mereka yang memberikan tes kepada kita akan tahu ya. Selanjutnya Bapak Ibu nanti akan ada tes bakat skolastik ya, atau TBS. Nah, tes bakat skolastik ini ada tes verbal 20 menit, tes kuantitatif 40 menit, dan tes penalaran 25 menit. Tes-tes ini Bapak Ibu sekarang sudah banyak bermunculan soal-soal tes ini, tes bakat skolastik ini. Silakan Bapak Ibu bisa di-download dan diunduh saja dan dipelajarinya. Yang terpenting bahwa di dalam tes bakat skolastik ini adalah Bapak Ibu yang betul-betul mengerjakannya dengan baik ya, dengan teliti ya. Karena contohnya di tes verbal ini 20 menit ini ada tes pandangan kata, tes lawan kata, analog, dan pemahaman wacana. Ini semuanya banyak sekarang soal-soal tes bakat skolastik ini beredar di internet, baik itu di kanal YouTube maupun di Google ya. Silakan Bapak Ibu cari saja. Intinya Bapak Ibu bahwa mengerjakan tes bakat skolastik ini harus betul-betul cermat ya dan teliti. Dan Bapak Ibu tetap harus mengukur waktunya. Ini waktunya ada 20 menit, 40 menit, dan 25 menit. Ini harus betul-betul dihitung dan diperhitungkan ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu ketika mengerjakan soal itu, internetnya harus betul-betul standby dengan baik ya. Jangan wifi-nya mungkin antara terkendala atau gimana. Tentunya Bapak Ibu harus mempunyai antisipasi ya. Kalau umpamanya pas wifi-nya mati trouble, Bapak Ibu harus menyediakan modem atau lainnya. Nah itu ya. Selanjutnya Bapak Ibu yang ketiga nanti akan ada tes simulasi mengajar. Bapak Ibu tes simulasi mengajar ini durasinya hanya 8 menit. Pergunakan waktu 8 menit ini sebaik-baiknya. Dan Bapak Ibu mengajarnya jangan model konvensional atau model zaman lama Bapak Ibu, yaitu dengan cara model ceramah. Kalau bisa Bapak Ibu mengajar itu harus betul-betul kontekstual ya. Harus ada alat peraganya dan betul-betul alat peraga real sesuai dengan materi yang diajarkan. Waktu 8 menit tidak lama, jadi pembahasannya Bapak Ibu jangan bertele-tele, tapi bagaimana caranya Bapak Ibu kesannya harus bisa menghidupkan suasana kelas itu interaktif antara guru dengan kelas. Sekali lagi jangan Bapak Ibu berceramah, melainkan bagaimana Bapak Ibu mengembangkan kelas menjadi hidup dan interaksi antara siswa dengan guru. Nah, setelah nanti Bapak Ibu melakukan simulasi, Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan tes wawancara dari simulasi mengajar 60 menit.
Tes wawancara ini Bapak Ibu juga akan ditanya berkaitan dengan Bapak Ibu dalam mengajar tersebut, baik itu materinya, RPP-nya, kemudian metode pembelajarannya, kemudian kontekstualnya, kemudian alat peraganya atau medianya, ya, semuanya nanti akan ditanyakan yang berkaitan dengan mengajar itu. Jadi Bapak Ibu juga harus betul-betul paham. Jangan lupa bahwa ketika kita melaksanakan tugas pembelajaran itu harus betul-betul disampaikan tujuan pembelajarannya. Itu sangat penting dan selalu ditanyakan tujuan pembelajaran itu. Nah, itulah tentang simulasi mengajar, yaitu durasinya 8 menit dan dilanjutkan dan wawancara simulasi mengajar kurang lebih 60 menit. Bapak Ibu, selanjutnya berkaitan dengan tes wawancara, ya. Tes wawancara ini soal-soalnya diantaranya, apa pendapat Anda tentang guru penggerak, ya. Pendapat Bapak Ibu tentang guru penggerak, silakan Bapak Ibu cari di portal guru penggerak. Di situ dijelaskan semua bagaimana tentang guru penggerak. Yang berikutnya, apa saja tugas Anda saat di sekolah, ya. Jelaskan tugas Bapak Ibu sebagai guru di sekolah itu apa saja, ya, meliputi apa saja. Itu tugas kita sebagai seorang guru di sekolah, ya. Kalau Bapak Ibu sebagai seorang kepala sekolah, maka tugas Bapak Ibu sebagai kepala sekolah jelaskan. Yang berikutnya, berapa lama Anda mengajar? Jelaskan Bapak Ibu mengajar berapa lama, ya. Karena di syarat dari guru penggerak ini, mengajarnya paling tidak sekurang-kurangnya sudah 5 tahun mengajar, ya. Jadi Bapak Ibu harus jelaskan lama mengajarnya berapa tahun. Selanjutnya, apa yang mendorong Anda untuk menjadi guru, ya? Apa yang mendorong Bapak Ibu untuk menjadi guru? Kenapa mesti harus menjadi guru? Kenapa tidak menjadi pedagang? Kenapa tidak menjadi petani? Kenapa tidak menjadi polisi dan seterusnya? Tapi kenapa menjadi guru, ya? Siapa yang mendorong? Apa yang mendorong tentang Bapak Ibu menjadi guru ini? Bapak Ibu harus jelaskan pengalamannya Bapak Ibu sendiri. Tidak boleh Bapak Ibu menjelaskan pengalaman orang lain, tapi pengalaman Bapak Ibu sendiri yang dijelaskan, ya. Baik, berikutnya, apa kelebihan yang Anda miliki? Kelebihan apa yang Bapak Ibu miliki? Ini sangat penting sekali. Bapak Ibu harus sampaikan, Bapak Ibu kelebihannya apa? Umpamanya pernah menjadi narasumber, pernah menjadi moderator, pernah menjadi pengurus KKG, MGMG, atau menjadi pengurus-pengurus dalam organisasi di sekolah, ya. Nah, ini sangat penting, penilaiannya sangat tinggi sekali, ya. Selanjutnya, apa motivasi Anda mengikuti seleksi calon guru penggerak? Motivasi Bapak Ibu apa mengikuti calon guru penggerak ini? Apakah ingin mencari jabatan nanti sebagai kepala sekolah atau pengawas, atau ingin menjadi guru yang mentransformasi pendidikan, atau ingin seperti apa? Silakan Bapak Ibu jelaskan. Berikutnya, apa kesulitan terbesar yang pernah Anda alami dalam mengajar? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan terbesar dalam mengajar, ceritakan saja kesulitannya apa saja, ya, dijelaskan saja, ya. Baik, selanjutnya, bagaimana langkah Anda dalam mengatasinya? Siapa saja orang yang Anda libatkan dalam mengatasi masalah tersebut dan bagaimana hasilnya, ya. Jadi langkah yang Bapak Ibu lakukan itu apa dalam mengatasi kesulitan tersebut, ya, dan siapa yang dilibatkan dalam mengatasi masalah tersebut, dan hasilnya, lagi-lagi hasilnya ditanyakan, hasilnya seperti apa. Selanjutnya, jika Anda lolos seleksi guru penggerak, hal apa yang akan Anda lakukan terhadap siswa maupun sekolah tempat Anda bertugas, ya. Kalau Bapak Ibu lolos menjadi calon guru penggerak, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Tentunya akan melakukan perubahan dalam pembelajaran di kelas, akan melakukan perubahan di sekolah, akan melakukan perubahan di komunitas pendidikan. Nah, itu yang harus Bapak Ibu lakukan.
Selanjutnya, apakah pernah Anda melaksanakan satu program atau kegiatan yang melebihi dari target yang sudah ditentukan? Jika pernah, apa nama program dan kegiatan, dan apa hambatan serta kesulitan yang Anda hadapi, serta bagaimana cara Anda mengatasinya, ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu telah melaksanakan suatu program itu umpamanya Bapak Ibu targetnya umpamanya 5 orang, ternyata ini menjadi 10 orang atau 20 orang, ya. Itu apa programnya? Dan kemudian hambatannya apa? Kesulitannya apa yang dihadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, Bapak Ibu jelaskan, ya. Itu tentang program yang Bapak Ibu alami. Selanjutnya, apa potensi atau kelebihan yang Anda miliki, ya? Bapak Ibu jelaskan potensi yang Bapak Ibu miliki, kelebihannya di dalam diri Bapak Ibu. Yang berikutnya, apa yang sudah Anda lakukan untuk mencapai perubahan? Baik itu perubahan di sekolah maupun perubahan di kelas, Bapak Ibu ceritakan saja apa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Bagaimana menjalin hubungan dengan teman dan atasan? Bapak Ibu bagaimana cara menjalin hubungan dengan atasan? Ingat, ketika Bapak Ibu menjalin hubungan dengan atasan dan teman itu kurang baik, maka nilainya pun akan kurang baik, ya. Jadi Bapak Ibu harus bercerita dengan baik. Bagaimana cara Anda dalam mengambil keputusan, ya? Bapak Ibu dalam mengambil keputusan setiap ada masalah itu bagaimana, ya? Apakah Bapak Ibu diputuskan sendiri atau bermusyawarah atau bagaimana? Bapak Ibu harus ceritakan. Selanjutnya, contoh kejadian saat Anda mengambil keputusan secara langsung tanpa orang lain. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan secara langsung tanpa meminta pendapat orang lain, seperti apa? Bagaimana cara Anda mengembangkan diri? Bapak Ibu mengembangkan dirinya seperti apa? Apa melakukan kegiatan diklat atau belajar mandiri atau seperti apa? Apakah Anda pernah mencari pengetahuan secara mandiri? Bapak Ibu pernahkah mencari pengetahuan secara mandiri? Baik itu mungkin di internet atau di mana saja, ya, ceritakan saja. Nah, Bapak Ibu, terima kasih sudah menonton video ini, dan doa terbaik admin adalah Bapak Ibu lulus seleksi calon guru penggerak. Dan jika video ini bermanfaat, mohon support dan dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.